Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novil Yasmin, NIM saya 180603124. Baiklah, langsung ke materi Return on Equity atau pengembalian ekuitas atau kita singkat dengan ROE. Adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik ataupun investor. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya sebuah perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif lebih kecil sehingga ROE yang dihasilkan pun kecil. Begitu pula sebaliknya, perusahaannya besar, maka hasil ROE-nya besar. ROE merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham. ROE biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai ROE mendekati 100, maka akan semakin bagus. ROE yang nilainya 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih. Cara menghitung pengembalian ekuitas atau ROE. Jadi rumus ROE itu sama dengan ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas saham. Jadi laba bersih sama dengan jumlah pendapatan, pengeluaran bersih, dan pajak yang dihasilkan perusahaan pada periode yang telah ditentukan. Terus equity itu sama dengan dihitung dengan menambahkan ekuitas pada periode awal dan akhir periode haruslah bertepatan dengan rasio profitabilitas yang diperoleh. Pendapatan bersih yang didapatkan selama satu periode berjalannya perusahaan atau biasanya kita sebut dengan 12 bulan atau 1 tahun ditentukan pada laporan laba rugi sejumlah aktivitas keuangan selama periode tersebut. Contohnya, laporan pada PT ABC Sejahtera yang tertulis pada tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang industri kain katun tersebut mampu menghasilkan laba bersih sebesar 1 miliar rupiah. Dan ekuitas rata-rata pemegang saham perusahaan tersebut adalah senilai 625 juta. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa nilai ROE dari perusahaan tersebut. Jadi penyelesaiannya adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas terus kita kalikan dengan 100%. ROE sama dengan 1 miliar dibagi 625 juta terus kita kalikan dengan 100%. Jadi hasilnya tuh sebelum dikalikan dengan 100% tuh hasilnya 1,6. Jadi kita persenkan jadinya 160%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai ROE sebesar 160% yang mana mendekati bahkan melebihi nilai dari 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa tiap Rp1 dari ekuitas pemegang saham perusahaan dapat mengolahnya menjadi Rp1,6 laba bersih perusahaan. Hal ini tentu menandakan bahwa PT ABC Sejahtera merupakan perusahaan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan laba, serta sangat disarankan bagi para investor untuk berinvestasi pada PT tersebut. Baiklah, kita masuk ke hubungan antara ROA dan ROE. Jadi ROA merupakan angka yang menunjukkan berapa besar relatif laba bersih, yaitu setelah pajak terhadap total aktiva, di mana ROA sama dengan net income dibagi total aset. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi, maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan.
Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Sedangkan ROE merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas ataupun modal, di mana ROE sama dengan net income atau dibagi dengan total equity. Perbedaan perhitungan antara ROA dan ROE adalah pada angka pembaginya saja. Jadi ROE merupakan indikator penting bagi pemilik bank misal, karena menunjukkan tingkat pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan dalam industri perbankan. Angka ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi di sektor perbankan semakin tinggi. Angka ROE yang tinggi akan menarik minat dari para pemegang saham untuk menambahkan modal. Tetapi angka ROE yang tinggi pada tingkat industri akan mengundang investor baru untuk memasuki bisnis perbankan. Berdasarkan formula perhitungannya dapat ditunjukkan adanya hubungan antara ROE dan ROA sebagaimana diuraikan di atas yang tadi. Untuk memprediksi perusahaan, karir perusahaan di masa depan, yaitu komponen-komponen tersebut adalah satu, laba bersih. Untuk mengetahui skema perhitungan laba bersih, maka terlebih dahulu mengetahui jumlah penjualan yang dilakukan dalam satu periode akuntansi. Laba bersih dapat diketahui setelah penyusunan laporan keuangan. Terus yang kedua ada prefer atau mengambil keperluan pribadi. Pengambilan modal seringkali dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, dalam laporan keuangan terjadi perubahan modal yang tentu saja berpengaruh pada penyusunan neraca dan perhitungan rumus dari ROE tersebut. Terus yang ketiga ada modal awal. Besarnya modal awal pada saat pendirian sebuah perusahaan akan berpengaruh pada laporan perubahan modal setelah ditambah dengan penjualan. Dengan demikian, besarnya modal awal merupakan komponen yang harus diketahui untuk menghitung rumus dari ROE tersebut. Terus yang keempat ada pendapatan atau penjualan. Jadi untuk mengetahui besaran laba bersih yang digunakan untuk tolak ukur perhitungan ROE, harus diketahui terlebih dahulu jumlah penjualan yang telah diakumulasi dengan jumlah uang. Besarnya penjualan akan dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan yang akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung dari ROE tersebut. Terus yang kelima ada biaya dan beban. Biaya ataupun beban. Komponen ini menjadi penentu besaran dari laba rugi yang dapat digunakan untuk menghitung ROE. Dengan kata lain, perhitungan ROE walau tampak sederhana namun harus melewati beberapa perhitungan laporan keuangan agar dapat diketahui nilai ROE dengan pasti dan valid. Baiklah, kita masuk ke laba per saham. Jadi di sini jika ROE semakin tinggi, maka perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dapat menguntungkan bagi para pemegang saham. Besar kecilnya nilai ROE akan mempengaruhi pula harga saham di suatu perusahaan. Jika semakin tinggi nilai ROE, tentu saja akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan, karena return on equity merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk diperhitungkan pengembalian perusahaan berdasarkan modal saham yang dimiliki oleh perusahaan.
mengidentifikasi bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik dan akibatnya harga saham pun akan ikut tinggi. Dapat disimpulkan bahwa ROE yang tinggi mengidentifikasikan harga saham yang tinggi, dan ketika ROE-nya rendah maka identifikasi sahamnya pun rendah. Jadi di sini ROE ini memiliki kelemahan ya. Jadi kelemahannya terletak pada sulitnya menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari metode ini, yaitu angka positif yang terlalu tinggi tidak menjadikan jaminan bahwa sebuah perusahaan tersebut memiliki performa yang bagus. Bisa jadi perusahaan tersebut memiliki misalnya hutang yang berlebih, terus kerugian yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga pendapatan keuntungan yang masih kurang stabil atau tidak konsisten. Jadi belum lagi angka ROE ini bisa dimodifikasi seperti pembelian saham kembali dengan menggunakan hutang. Jadi sekian dari pemaparan saya. Untuk memenuhi tugas midterm tersebut, apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.